Seorang guru kreatif dan inovatif mengingatkan kita bahwa peran seorang pendidik itu tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tidak hanya mentransfer pengetahuan, melainkan juga memfasilitasi proses belajar yang menarik, menantang, dan memberdayakan siswa. Berikut ini adalah beberapa cara pandang yang mempengaruhi pemahaman saya tentang peran pendidik. Jadi menurut saya, seorang pendidik itu harus bersikap terbuka dan adaptif terhadap metode pembelajaran yang baru yang dapat melibatkan siswa secara aktif dan menjadikan proses belajarnya lebih menyenangkan. Lalu yang kedua, kreativitas itu sangat penting agar pelajaran tidak membosankan, melainkan disajikan dengan cara yang inovatif sehingga memicu rasa ingin tahu dan antusiasme siswa. Lalu pendidik seharusnya juga mendorong siswanya untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengeksplorasi ide-ide baru, bukan hanya menghafal informasi. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terbuka untuk eksperimen, misalnya seperti membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan adalah kunci untuk mendorong kreativitas. Dan pendidik itu harus terus belajar serta mengembangkan keterampilan mereka, mencari inspirasi baru dan tidak takut mencoba pendekatan baru dalam mengajar. Jadi konsep guru kreatif dan inovatif ini mengingatkan kita bahwa mengajar itu bukan hanya kegiatan menyampaikan ilmu, tetapi sebuah upaya untuk menginspirasi, membimbing dan memfasilitasi pengembangan keterampilan dan cara berpikir yang lebih kaya bagi siswa. Tentu saja saya pernah memiliki pengalaman belajar dengan guru yang kreatif dan inovatif ya. Beliau itu adalah guru biologi saya saat SMA. Beliau bernama Pak Harno. Jadi Pak Harno ini sering mengadakan pembelajaran yang interaktif dan menarik seperti praktikum. Jadi pelajaran beliau ini terasa lebih hidup dan melibatkan siswanya secara aktif dalam proses belajar. Yang paling saya ingat saat itu adalah praktikum uji makanan. Hal tersebut menginspirasi rasa ingin tahu saya, sehingga membuat saya lebih antusias dan terlibat dalam pelajaran biologi. Pengalaman dengan guru kreatif dan inovatif ini akan membuat belajar terasa lebih hidup, relevan, dan menyenangkan, sehingga mendorong keinginan seumur hidup untuk terus belajar. Dalam mengukur tingkat kreativitas dan inovasi pengajaran seorang guru itu ada beberapa faktor yang saya gunakan. Yang pertama itu variasi metode pengajarannya. Guru yang kreatif dan inovatif biasanya menggunakan berbagai metode pengajaran seperti pembelajaran aktif, diskusi, presentasi, games, project, dan lain sebagainya. Mereka tidak terpaku saja pada salah satu metode seperti metode ceramah saja. Kemudian yang kedua itu penggunaan teknologi dan multimedia. Nah, memanfaatkan teknologi seperti video, animasi, lalu simulasi, aplikasi interaktif dalam mengajar itu menunjukkan upaya untuk membuat pelajarannya lebih menarik dan juga modern. Lalu yang ketiga adalah lingkungan belajar yang mendukung kreativitas siswa, seperti menciptakan suasana kelas yang memberi kebebasan untuk bereksperimen, mengajukan ide baru, berdiskusi terbuka tanpa mencemooh. Ya, saya sangat yakin bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan minat serta motivasi daripada siswa, karena pembelajaran yang kreatif dan inovatif cenderung lebih menarik dan menyenangkan ya bagi siswa tentu saja dibandingkan metode tradisional seperti ceramah satu arah. Kemudian dengan pendekatan yang bervariasi, interaktif dan kontekstual, siswa itu nanti juga akan terlibat secara aktif dalam proses belajarnya sehingga minat dan perhatian mereka cenderung lebih tinggi. Kemudian ketika guru menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, tren terkini atau minat siswa itu juga membuat pelajaran terasa lebih relevan dan bermakna bagi mereka. Yang ketiga itu juga ada penggunaan teknologi dan multimedia yang menarik dapat membuat materi pelajaran terasa lebih modern.
dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari sehingga siswa akan merasa lebih terlibat. Lalu penilaian berbasis proyek, presentasi atau portofolio itu juga memungkinkan siswa untuk menunjukkan kreativitas dan gaya belajar mereka dibandingkan hanya mengandalkan tes tulis. Ini juga dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Lalu jika guru menunjukkan antusiasme dan semangat dalam mengajar dengan cara yang kreatif, itu saya yakin dapat menular kepada siswanya dan menginspirasi mereka untuk terlibat pembelajaran lebih jauh. Menurut pandangan saya sangat percaya bahwa kreativitas dan inovasi dalam pendidikan itu dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa dalam beberapa cara. Misalnya seperti pendekatan kreatif dan inovatif itu mendorong siswa untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang baru. Mereka tidak hanya menerima pengetahuan apa adanya, melainkan didorong untuk mempertanyakan, mengeksplorasi, dan mencari solusi berbeda dari yang konvensional. Ini melatih mereka untuk berpikir secara kritis dan out of the box dalam memecahkan masalah. Kemudian penggunaan metode seperti pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, dan project based learning atau pembelajaran berbasis project itu menempatkan siswa dalam situasi untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah nyata. Ini akan membiasakan mereka menganalisis masalah, mencari informasi, merumuskan strategi, berkolaborasi, dan menerapkan solusi kreatif. Kemudian pemanfaatan teknologi seperti simulasi atau alat visual itu juga dapat memberikan siswa alat baru untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan memecahkan masalah secara kreatif. Kemudian pendekatan kreatif itu juga sering melibatkan kerja kelompok di mana siswa dapat saling berbagi perspektif dan ide dalam memecahkan masalah. Ini meningkatkan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan berpikir dari berbagai sudut pandang. Penggunaan teknologi itu memainkan peran penting peran yang sangat penting dalam mendukung pendekatan guru kreatif dan inovatif. Nah, ada beberapa cara yang dimana teknologi itu dapat berkontribusi dalam pembelajaran kreatif dan inovatif, seperti misalnya memperkaya presentasi materi pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan seperti video, animasi, simulasi, presentasi, dan lain sebagainya yang menarik daripada metode tradisional. Kemudian mengakses sumber belajar yang kaya internet dan platform digital akan membuat akses ke sumber belajar yang melimpah seperti video pembelajaran, situs web, edukasi, buku elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dengan cara melibatkan siswa dalam kreasi digital. Karena siswa sekarang itu kan sudah sangat canggih dan sudah sangat dekat dengan teknologi, jadi siswa dapat diajarkan untuk menggunakan perangkat lunak desain seperti yang sederhana itu mungkin Canva seperti itu editing video atau audio, lalu pemrograman atau menciptakan konten digital kreatif sebagai bagian dari pembelajaran. Seorang guru kreatif inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Menurut saya dengan beberapa cara berikut seperti mempromosikan pembelajaran secara aktif selain ceramah. Jadi guru dapat melibatkan siswa dalam kelompok diskusi, proyek kelompok, simulasi, permainan edukasi, dan kegiatan hands-on lainnya. Ini akan mendorong partisipasi aktif, bertukar pikiran, dan mengembangkan berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Kemudian guru kreatif mengakomodasi berbagai model belajar siswa dengan menggunakan multimedia seperti aktivitas visual, kinestetik, musik, dan lain sebagainya. Variasi ini membantu siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Kemudian dengan cara menciptakan situasi belajar yang menantang bagi siswa untuk memecahkan masalah, seperti mengajukan hipotesis dan menemukan konsep sendiri melalui percobaan, penelitian, atau proyek mandiri.
Ya, saya yakin bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif ini dapat sangat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks ya. Alasannya adalah materi yang sulit itu bisa disajikan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Jadi guru kreatif itu bisa memanfaatkan visualisasi, analogi, atau pendekatan pembelajaran eksperimental untuk menjelaskan konsep-konsep rumit menjadi lebih konkret dan mudah diterima siswa. Kemudian dengan penggunaan metode pengajaran yang interaktif, menyenangkan dan melibatkan siswa secara aktif, guru juga bisa membuat materi yang membosankan itu menjadi lebih menarik. Nah, hal ini dapat memotivasi siswa untuk terlibat dan tekun dalam mempelajarinya. Kemudian guru inovatif bisa juga menggunakan berbagai teknik seperti visual, auditory, kinestetik untuk mengakomodasi perbedaan preferensi belajar siswa sehingga lebih efektif siswa-siswa tersebut dalam menyerap informasi. Ya, tentu saja saya merasa memiliki potensi untuk menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif di masa depan ya. Karena setiap orang itu memiliki kreativitas dan kemampuan untuk berinovasi di dalam dirinya. Namun perlu diasah dan juga dikembangkan. Nah, untuk mewujudkan tujuan ini, beberapa langkah yang akan saya ambil diantaranya adalah mencari inspirasi dari berbagai sumber dengan banyak membaca. Lalu kemudian mengikuti perkembangan terkini, mengeksplorasi hobi dan minat baru. Kemudian saya juga akan mencoba pendekatan baru dalam mengajar, seperti pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, permainan edukasi, seperti itu. Kemudian saya akan mengevaluasi hasil percobaan saya itu, apakah berhasil dan tidak, seperti itu. Nanti akan menjadikan pengalaman bagi saya. Kemudian saya juga akan mempelajari dan memanfaatkan aplikasi multimedia, simulasi, dan lain sebagainya untuk membuat pelajaran lebih interaktif dan juga menarik. Lalu saya juga akan bertukar ide, teknik, sumber daya dengan guru lain karena menurut saya itu dapat memperkaya wawasan dan inspirasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif. Kemudian saya juga akan mengikuti pelatihan seperti kursus mungkin atau seminar-seminar tentang strategi pembelajaran yang inovatif. Ya, jadi menurut saya seorang guru hebat itu tidak akan pernah berhenti belajar dan akan terus senang untuk mencoba hal yang baru.